warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Kami dari organisasi PIK Remaja Kamboja akan berbincang-bincang tentang masalah atau isu-isu pada remaja. By the way, kita juga kedatangan narasumber dari anggota PIK Remaja juga nih. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya James Nicholas Limasau dan narasumber kita pada hari ini yaitu Melanie Ramba. Halo Mei. Hai James. Gimana kabarnya? Saya sih kabar baik. Kalau James gimana nih? Aku sih juga baik-baik. Kalau boleh tahu kegiatan Mei akhir-akhir itu apa? Akhir-akhir ini aku sibuk mempersiapkan kegiatan kelima. Kalau boleh tahu tema dari P5 Mei tahun ini itu apa? Tema dari P5 kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus budaya dan adat yang kelompok Mei ambil itu apa-apa saja? Ada 4 budaya. Yang pertama ada Toraja, yang kedua ada Manado Minahasa, yang ketiga ada Bali, dan yang terakhir ada Jawa. Wah, sangat beragam ya adat-adat yang Mei ambil dan kelompok Mei ambil. Nah, Mei, hari ini tuh kita akan berbincang seputar masalah atau isu-isu pada remaja, yaitu insecure. Karena akhir-akhir ini banyak sekali remaja yang merasa insecure. Terus banyak juga remaja yang merasa insecure karena penampilan diri mereka. Terus yang kita semua ketahui ya, dampak dari insecure itu sangat-sangatlah tidak bagus. Yang pertama ada cemas, ada yang suka menangis, terus ada yang tidak pede, dan ada juga yang suka mengurung diri. Menurut Mei, bagaimana sih ketidakpercayaan diri itu? Baik, menurut saya tidak percaya diri itu keyakinan pada diri sendiri yang kurang dan juga selalu menganggap diri sendiri lebih buruk dibanding orang lain. Contohnya dia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain ya. Baik, rasa takut dan malu juga dapat memicu ketidakpercayaan diri. Menurut saya ada beberapa contoh nyata yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita mengungkapkan pendapat kita dan ada orang yang tidak sependapat dengan kita, maka dia akan ketawa. Penyebab tidak percaya diri juga bisa timbul dari diri sendiri maupun orang lain. Oh, seperti itu ya. Terus menurut Mei, dampak dari insecure itu apa aja? Menurut saya dampak dari insecure itu gangguan kecemasan, gangguan makan hingga depresi dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong, Mei itu pernah insecure gak sih? Kalau saya sih bisa dibilang hampir setiap hari insecure. Oh, ternyata Mei itu pernah insecure juga ya. Kalau boleh tahu, insecure-nya itu dalam hal apa? Saya insecure karena saya mempunyai gangguan mata dan maka dari itu saya harus menggunakan kacamata. Oh, jadi Mei insecure karena Mei mempunyai gangguan mata dan Mei harus menggunakan kacamata. Kalau boleh tahu, Mei itu mengatasi rasa insecure itu bagaimana? Kalau dari saya pribadi, saya yakinkan diri saya bahwa saya tampil lebih menarik daripada tidak menggunakan kacamata. Maka dari itu, sekarang saya sudah mulai percaya diri jika saya menggunakan kacamata. Oh, seperti itu. Ternyata Mei itu juga pernah insecure dan Mei mengalahkan rasa insecure itu dengan cara merasa berpenampilan lebih menarik jika menggunakan kacamata. Ternyata begitu. Terus kalau kamu gimana? Apa kamu pernah insecure? Oh iya, saya juga tuh pernah insecure. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, insecure itu adalah suatu kebiasaan yang sangat-sangat tidak bagus. Karena kalau kita insecure itu bukan cuma diri kita yang dirugikan, kita juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Karena jika kita insecure itu, kita tidak mudah dalam bersosialisasi. Dan kalau kita tidak mudah bersosialisasi, kita tidak akan mempunyai banyak teman. Maka dari itu, saya merubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang tidak boleh saya lakukan lagi. Karena saya ingin jika saya itu ingin lebih bisa bersosialisasi lagi, karena bersosialisasi itu sangat bagus. Jika kita tidak bersosialisasi, hal-hal yang positif itu tidak akan dapat terjadi di kehidupan kita. Makanya dari itu kita harus mengubah kebiasaan buruk itu menjadi tidak boleh dilakukan. Ya, tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung acara podcast kita pada siang hari ini. Dan dari podcast ini kita semua dapat
mengambil banyak hal-hal dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, apalagi untuk bersosialisasi. Terima kasih kepada Melanie Ramba karena sudah membagikan pengalamannya dan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Akhir kata dari saya, James Nicholas Lupasau dan narasumber kita Melanie Ramba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam genre.